Diawali dengan seorang wanita yang bernama Violet, yang bekerja sebagai terapis, dan ia juga telah menjanda setelah ditinggal mati oleh suaminya. Setelah bertahun-tahun tak membuka hati pada pria lain, akhirnya dirinya pun mulai melakukan kencan pertamanya dengan seorang pria yang bernama Henry, yang dirinya kenal dari aplikasi Tinder. Oh, Oh, sorry to scare you. it's in the back. You can use. Ia juga memiliki satu putra bernama Toby. Sebagai ibu yang baik, Violet selalu menyempatkan waktunya untuk bermain-main dengan putranya. Bertepatan dengan malam ini, Violet dan Henry akan janjian mulai saling berkencan di sebuah restoran mewah. Untuk menjaga Toby di rumah, ia meminta tolong pada adiknya yang bernama Jen untuk datang ke rumahnya. Jen yang pandai berpenampilan, mengajari Violet memilihkan busana yang bagus, agar terlihat cantik dan tak mengecewakan calon suaminya itu. Jen terus menyemangati Violet tentang kencannya itu, jika ia berhak mendapati kebahagiaannya kembali, bersama suami barunya itu. Setelah berdandan, Violet pun pamit pada putra tersayangnya itu, dan memberi amanah pada Jen untuk menjaganya selagi dirinya berkencan. Lalu Violet memberitahunya, jika dirinya bisa memantau mereka berdua melalui kamera CCTV yang sudah ia pasang sebelumnya. Di sebuah kota yang megah dan indah, Violet pun tiba dengan taksinya, yang membuat dirinya cukup terpukau, karena tempat Henry mengajak kencannya itu berada di sebuah gedung yang sangat tinggi, yang bisa dipastikan, Henry benar-benar serius dengan kencannya itu. Tak hanya itu saja, letak tempat mereka berkencan berada di lantai paling atas, yang tempat itu hanya khusus tempat para sultan-sultan berkencan. Tetapi Henry mengabari, jika dirinya akan datang terlambat, dan ia menyuruh Violet memesan apapun yang ia sukai, selagi menunggu dirinya tiba. Sesampainya di lantai atas, Violet pun memesan meja pada resepsionis, lalu ia memasuki sebuah lorong yang tampak, tempat itu sangat mewah, yang dipenuhi beberapa para pasangan sultan, yang membuat Violet sangat tak sabar dengan kencannya ini. All good. Thank you. Violet pun duduk sejenak di meja bar, lalu seorang pelayan yang bernama Kara, datang memberikan minuman anggur untuknya. Kara dengan basa-basi memuji pakaian Violet yang begitu cantik. Violet menjawab, jika dirinya tak ingin membuat sia-sia dengan kencan pertamanya ini. Lalu seorang pria tua bernama Richard, memanggilnya dengan nama Diane. Tetapi Violet mengatakan, jika dia salah orang. Richard pun memohon maaf, karena dirinya kini sedang melakukan kencan buta dengan seorang wanita yang belum pernah dia temui. Violet dengan baik hati menghargai usaha Richard yang sudah tua, yang masih berjuang untuk mencoba menjalin hubungan dengan wanita. Lalu seorang pemain piano bernama Phil, datang di antara mereka berdua untuk meminta anggur pada Kara, lalu ia menawari Violet untuk memberikan dirinya request lagu yang Violet sukai. Violet pun langsung memintanya untuk memainkan lagu berjudul Baby Shark untuknya, dan Phil pun langsung sigap menuruti requestnya. Lalu tak lama, Richard pun telah bertemu dengan Diane, lalu ia pamit pada Violet untuk menikmati kencannya itu. Untuk mengisi waktu nganggurnya, ia menanyakan kabar Toby pada Jen. Tetapi tiba-tiba, seseorang misterius mengirimkan sebuah gambar yang dimana, Violet disuruh memilih antara setuju atau tidak. Karena Violet tak mempedulikannya, ia memilih tidak. Tetapi beberapa saat kemudian, seseorang itu mengirimkan lagi sebuah gambar yang bertuliskan, apakah Violet setuju atau tidak, jika malam ini adalah malam yang buruk baginya. Violet benar-benar sangat bingung dengan kiriman pesan gambar misterius ini. Di kebingungannya itu, akhirnya Henry pun datang menyapanya, dan inilah pertemuan pertama kali bagi mereka berdua, setelah sekian lama hanya chattingan saja. Langsung saja, mereka berdua duduk di meja pesanan mereka, yang dekat dengan kaca gedung tersebut yang sangat tinggi, membuat Violet sangat takjub, melihat keindahan kota ini dari ketinggian. Diketahui, Henry adalah seorang fotografer, yang mereka berdua saling mengenal dari aplikasi Tinder selama 3 bulan. Karena mereka berdua sama-sama sibuk dengan pekerjaannya, jadi mereka berdua selama 3 bulan belum sempat untuk saling bertemu. Violet juga mengaku, jika Henry adalah pria pertama yang ia temui dari aplikasi Tinder, jadi situasi pertemuannya ini benar-benar membuat Violet cukup canggung, setelah sekian lama tak pernah lagi berkencan dengan pria. Henry yang juga tahu kalau Violet memiliki anak laki-laki, ia memberikan bola hoki untuk Toby. Violet berterima kasih dengan pemberiannya itu, meskipun dirinya yakin, abis ini dirinya akan mengganti kaca rumahnya, gara-gara ulah Toby memainkan bola tersebut. Di tengah obrolannya itu, seorang pelayan yang bernama Matt, datang menghampiri mereka,
yang dirinya kini bertugas sebagai pelayan pribadi mereka berdua. Matt mengaku jika dirinya pelayan yang baru bekerja di sini, karena pekerjaan utama dirinya adalah improvisasi teater. Tapi dirinya berjanji akan melayani mereka sebaik mungkin demi kelancaran kencannya tersebut. Setelah itu, Violet kembali memeriksa HP-nya, yang ternyata seseorang misterius itu kembali mengirimkan sebuah gambar. Violet pun menunjukkan tentang gambar itu pada Henry. Henry mengaku jika ia juga pernah memakai aplikasi itu yang bernama DigiDrop, yakni sebuah aplikasi polling yang mengharuskan seseorang memilih setuju atau tidak dengan gambar yang ditampilkan. Henry mengatakan mungkin itu hanya anak-anak iseng yang sedang mengganggunya. Tetapi Violet merasa jika pelaku yang mengirim gambar itu pasti berada di sekitar resto ini. Violet berupaya memandangi setiap pasangan yang berada di sini. Henry yakin jika pelakunya tak ada di sini, karena mereka semua datang ke sini, sibuk menikmati kencannya dengan pasangannya masing-masing. Kali ini gambar yang ia terima benar-benar bikin dirinya terkejut, ketika ia diberi pilihan untuk menyiksa dirinya atau orang asing. Henry menyuruhnya untuk tak perlu khawatir dengan gambar iseng tersebut. Untuk mencari tahu siapa pelaku pengirim gambar tersebut, ia langsung membuka aplikasinya, yang di situ muncul foto pengguna DigiDrop yang berada di sekitar resto ini. Tetapi setelah dicek satu persatu, tak ada satupun ditemukan pengguna di resto ini yang mengirim gambar pada Violet. Karena gambar tersebut hanya bisa dikirim jika pengirim dan penerima berada di jarak 50 kaki. Untuk melihat jarak batas pengirim dari lokasi Violet berada, Henry mencoba memeriksanya. Setelah diperiksa, jarak yang bisa ditempuh pengirim hanya sampai batas lorong saja. Namun orang misterius itu kembali mengirimkan sebuah gambar yang mengatakan, jika ia tak akan bisa menemukan keberadaan dirinya. Tak lama Matt pun mengantarkan minuman anggur pada mereka, lalu ia menginformasikan sebuah menu spesial untuk kencan mereka berdua. Di saat itu, Violet mendapatkan pesan DigiDrop dari orang misterius itu, untuk segera memeriksa CCTV rumahnya tersebut. Saat Violet memeriksanya, tak disangka, terdapat sosok bertopeng di rumahnya, yang hal itu benar-benar membuat Violet pun sangat cemas. Lalu ia izin pada Henry untuk pergi ke toilet. Tetapi ancamannya tak sampai di situ saja, orang tersebut kembali mengirim pesan dan mengatakan, jika kini HP-nya telah diretas, sehingga dia bisa melihat semua aktivitas Violet yang sedang dilakukan. Jika Violet berani melapor polisi dan mengatakan pada seseorang, bahkan meninggalkan restorannya, dia akan menghabisi putranya. No, taking it personally. Sorry. Situasi tersebut sungguh semakin sangat memburuk. Apa yang kini Violet lakukan? Orang tersebut dapat mengetahuinya, bahkan saat Violet memberi kode pada wanita di toilet dengan memintanya untuk melaporkan pada polisi, orang tersebut masih saja mengetahuinya. Ia berusaha memeriksa sekitar toilet yang ternyata, di sela-sela cermin terdapat sebuah kamera mini. Setelah itu, Violet kembali pada Henry, yang membuat Henry pun bingung, melihat Violet yang sedang cemas. Violet berupaya menutup masalahnya ini, jika dirinya habis menelpon putranya saja yang tak mau tidur. Di saat obrolannya itu, ia kembali menemukan kamera mini di sebelah mejanya. Lalu Violet menanyakan, siapa dia sebenarnya? Orang itu menjawab, mungkin dirinya adalah pelayannya. Pandangannya itu pun langsung tertuju pada Matt, yang merupakan pelayan dirinya, atau beberapa pengunjung lain di sana. Henry yang melihat Violet yang tampak kebingungan, mencoba menanyakan apa masalahnya sebenarnya. Violet pun berpura-pura, jika dirinya sebenarnya takut duduk di sebelah ketinggian. Tanpa basa-basi, Henry meminta Matt untuk pindah tempat duduk untuk mereka berdua. Setelah memeriksa meja yang tersedia, Matt pun mempersilahkan mereka berdua untuk pindah ke meja yang baru. Tetapi saat beranjak dari mejanya, orang tersebut kembali mengirim pesan yang mengatakan, jika ia berani sampai pindah meja, dalam semenit, dia akan menghabisi putranya. Hal itu pun membuat Violet mengurungkan niatnya, dan meminta Henry untuk kembali ke meja asal mereka. Di sekitar atap resto tersebut, ia memang menemukan sebuah CCTV di sekitarnya. Kali ini orang tersebut menyuruhnya untuk lebih tersenyum dengan kencannya tersebut, jika kencannya berakhir membosankan, maka putranya akan mati.
Dengan penuh kecemasan ini, membuat Violet harus memaksa untuk tetap bahagia dengan kencannya tersebut. Violet pun mengajak Henry untuk memesan makanan, dan Matt pun datang untuk menuliskan pesanan mereka. Lalu di dalam buku menu itu, Violet membalas pesan orang tersebut, sebenarnya apa yang dia inginkan darinya. Orang tersebut menjawab, jika dia ingin Violet mengambil kartu memori kamera milik Henry, entah bagaimana itu caranya. Di saat Henry sedang sibuk memilih menunya, Violet langsung memasukkan arlojinya ke dalam tasnya, lalu ia berpura-pura meminta tolong pada Henry, untuk mencarikan arlojinya yang mungkin terjatuh di ruang resepsionis. Tanpa curiga satupun, Henry bergegas menuju ruang resepsionis. Setelah itu, Violet langsung mengambil kamera Henry di tasnya. Beberapa saat kemudian, Henry kembali padanya dan mengabarkan, jika ia tak menemukan arlojinya di ruang tersebut. Orang tersebut kembali mengirimkan pesan, menyuruhnya untuk segera menuju ke toilet. Violet kembali izin pada Henry untuk ke toilet. Setelah sampai di sana, orang tersebut menyuruhnya untuk menghancurkan kartu memorinya, dan membuangnya ke dalam toilet. Violet pun langsung menurutinya. Setelah tugasnya beres, Violet meminta orang tersebut segera pergi dari rumahnya. Tetapi orang tersebut menolak, karena permintaannya masih belum selesai. Dia pun langsung menyuruh Violet untuk membuka kotak handuk di sana, dan ambil barang di dalamnya. Setelah dibuka, ia menemukan sebatang serbuk racun, dan orang itu menyuruh memasukkan pada minuman Henry. Tetapi Violet menolaknya dengan penuh kecemasan. Saat keluar dari toilet, ia bertemu dengan resepsionis yang membawa alat perekam suara di tangannya. Merasa cukup curiga, Violet mencoba membuntutinya. Lalu lokasi dari orang misterius itu langsung menghilang di aplikasinya. Lalu ia berpura-pura bertanya, apakah sebelumnya ada seseorang yang menempati mejanya? Resepsionis menjawab, jika malam ini hanya mereka berdua yang memesan meja tersebut. Di saat resepsionis itu sedang melayani pengunjung yang lain, Violet diam-diam mengambil ponsel di sana untuk menghubungi 911, tetapi tiba-tiba sinyalnya terputus. Lalu ia mulai menghubungi bantuan lewat internet, dengan mengirimkannya sebuah pesan. Namun di saat itu, orang tersebut mulai kembali terdeteksi di aplikasinya dan mengatakan, sebaiknya Violet tak nekat untuk menghubungi bantuan, atau putranya akan segera mati malam ini. Akhirnya ia mengurungkan niatnya itu, lalu ia mencoba memeriksa layar CCTV di situ, dan setelah diamati lebih jauh lagi, seorang pria yang dari awal tersenggol terus dengannya, membuat Violet pun cukup curiga. Langsung saja, Violet menghampiri pria tersebut, ia menanyakan, mengapa dari tadi dia di mejanya terus sendirian. Pria itu menjawab, jika ia sedang menunggu saudaranya yang lagi terjebak di bandara. Pria itu pun menyuruh Violet untuk kembali menemui Henry, yang dari tadi sedang lama menunggunya. Pria tersebut ternyata dari tadi mengawasi kencannya tersebut, sehingga hal itu membuat Violet makin menambah kecurigaannya dengan pria itu. Saat Violet menghampiri Henry, dia tampak sangat sedih, karena dari tadi Violet mulai jarang menanggapi interaksinya, bahkan pergi tanpa alasan begitu jelas dengan waktu yang lama, sehingga Henry memilih untuk mengakhiri kencannya malam ini dengannya. Violet pun memohonnya untuk terus menjalani kencannya tersebut. Tetapi Henry yang sudah telanjur kesal, tetap memilihnya untuk pergi dari sini. Dengan senjata maut dari Violet, akhirnya Henry kembali melanjutkan kencannya itu. Bertepatan dengan itu, Phil sang pemain piano mulai memainkan irama lagu Baby Shark untuk Violet. Melihat hal itu, membuat Violet pun memiliki ide. Ia pun mengambil selembar uang, dan menuliskan alamat rumahnya dengan lipstiknya, lalu meminta tolong Matt untuk memberikannya pada Phil, sebagai uang upah atas lagu yang dia mainkan. Ia pun melihat Matt menyerahkan uangnya itu pada Phil dengan harapan, agar Phil bisa menghubungi bantuan untuk segera menuju ke rumahnya. Sayangnya, Phil tak sadar dengan hal itu. Agar tak membuat Henry kembali bosan dengannya,
Violet pun mengajaknya untuk mengobrol bersama, sambil menunggu Phil menyadari uangnya itu. Di saat itu, Phil mulai beranjak dari kursinya untuk meminta minuman lagi, sementara Henry juga mendapat panggilan dari pekerjaannya. Setelah Henry pergi sejenak, Violet kembali memantau Phil yang sedang mengambil beberapa uang di toplesnya. Lagi-lagi, Phil masih tak menyadari dengan tulisan di uangnya itu. Tak lama Henry pun kembali, dan Matt pun juga datang membawakan makanannya itu. Di saat Violet akan menyantap makanannya, ia benar-benar sungguh dibuat terkejut. Tiba-tiba uang miliknya tadi muncul di bawah makanannya itu. Lalu pesan orang tersebut kembali muncul dan mengatakan, jika Violet telah mengacaukan semuanya. Kemudian ia melihat Phil yang kondisinya mulai teler, membuat dia pun jatuh pingsan. Orang itu pun menyuruhnya kembali memeriksa CCTV rumahnya. Violet pun harus menerima kenyataan yang mengerikan, ketika ia melihat Jane adiknya, tiba-tiba dihabisi oleh psikopat itu hingga tumbang, dan dia juga menangkap Toby dan menguncinya di dalam kamarnya, yang membuat Violet hanya bisa pasrah melihat kejadian mengerikan tersebut. Orang itu juga memberitahukan, jika dia masih saja membuang-buang waktu untuk melakukan perintahnya, maka selanjutnya nyawa Phil akan segera berakhir sebelum mencapai lobi. Violet pun mulai pelan-pelan menenangkan dirinya, dan mulai menjalankan tugasnya, dengan mengajak Henry kembali memesan minuman. Meskipun kondisi Henry sudah agak mabuk setelah dari tadi meminum banyak anggur, ia tetap menurutinya. Violet pun beranjak dari kursinya untuk memesan anggur pada Kara. Tanpa ia sadari, ia menjatuhkan tasnya, dan Henry melihat arloji milik Violet di dalam tasnya. Setelah Kara menyajikan bir padanya, Violet berencana akan memasukkan racun di situ. Tetapi orang itu ingin racun itu dimasukkan saat berada di hadapan Henry. Violet pun mengurungkan niatnya itu. Good luck! Saat Violet kembali ke mejanya, Henry memberikan arloji milik Violet. Violet bersandiwara, jika dirinya bahagia arlojinya bisa ketemu. Tetapi sayangnya, Henry tahu, jika Violet ternyata berbohong dengan hal itu. Henry langsung terus terang, tentang Violet yang selama di sini selalu memandangi sekitar restoran, dan selalu fokus dengan HP-nya, hingga dirinya pun sengaja diacuhkan olehnya. Henry pun bertanya, sebenarnya ada masalah apa dengannya? Violet pun merenung sejenak, dan ia pun langsung teringat masa lalunya yang mengalami kekerasan yang dilakukan suaminya yang bernama Black, yang benar-benar kejam padanya, hingga dia pun hampir menghabisi dirinya dengan putranya. Violet pun kembali menanyakan pada Henry, mengapa selama ini dia menyukai dirinya, padahal ia hanyalah janda dengan anak satu. Henry pun terus terang, jika sebenarnya dirinya tak menyukai mengenal seseorang lewat aplikasi, karena menurutnya semua itu hanya penuh kebohongan yang tak sesuai realita aslinya. Tetapi semenjak dirinya mengenal Violet lebih jauh, ia sangat kagum dengan kebaikannya, dan sifat keibuannya yang baik pada putranya itu. Violet pun jujur dengan masa lalunya, jika semenjak Toby lahir, dirinya selalu mendapatkan kekerasan dari suaminya, yang selalu dirinya alami terus, bahkan anaknya sejak balita menyaksikan sendiri, betapa kejamnya suaminya menyiksa dirinya. Suasana ini pun kini menjadi penuh air mata, di saat Henry juga menyayangkan hal itu, yang semakin membuat dirinya ingin hadir sebagai seseorang yang berarti bagi Violet, dan menjadi harapan kebahagiaan baru untuk Violet dan Toby, yang selama ini belum mereka rasakan, di saat masih bersama suaminya dulu. Violet pun benar-benar senang mendengarnya, agar kencan malam ini kembali dengan penuh senyuman tanpa ada kesedihan lagi, Henry mengajaknya untuk minum birnya bersama. Tetapi Violet melupakan jeruk nipisnya, yang akan mereka nikmati sebagai penambah penyegaran birnya itu. Dengan baik hati, Henry langsung bergegas akan mengambilnya di meja bar. Setelah Henry pergi, Violet tetap akan melanjutkan tugasnya, untuk memberikan racun pada minuman Henry. Sayangnya, di saat ia akan menjalankan aksinya, Matt datang menghampirinya dan menanyakan, apakah Violet ingin memesan sesuatu kembali? Violet tentu menjawab tidak, dan Matt pun langsung pergi meninggalkannya. Setelah dirasa aman, Violet langsung menaburkan racunnya itu pada minuman bir, lalu orang itu kembali mengirim pesan dengan memujinya. Tak lama, Henry pun kembali dengan membawa jeruk nipis. Tanpa curiga satupun,
Henry mengajaknya bersulang dengan birnya itu, dan ia langsung akan meminumnya. Oh my god! Henry, I'm so sorry. Word for worst. Violet kini pun benar-benar diliputi kebingungan. Lalu orang itu kembali mengirimkan pesan, jika Violet benar-benar sangat pengecut. Violet yang merasa, jika selama ini yang mengirim pesan padanya adalah pria tersebut, ia pun mencoba akan menghampirinya. Tetapi langkahnya terhenti, ketika pria itu telah bertemu dengan wanita yang dia tunggu. Di saat itu, Kara pun menghampirinya. Kara kebetulan melihat Violet menumpahkan anggurnya yang mengenai Henry, dan ia pun menanyakan, apakah selama di restoran ini dirinya ada masalah, dan ia akan siap membantunya jika Violet berkenan. Violet pun mengatakan, jika dirinya hanya sedikit gugup, karena dirinya baru pertama kali datang ke resto mewah ini. Lalu Violet bertanya pada Kara, mengapa Richard masih saja di resto ini sendirian, padahal tadi ia melihatnya dicampakkan oleh kekasihnya. Kara tak terlalu mengetahuinya, tetapi dirinya juga melihat Richard, yang tampaknya dari tadi dia sering memperhatikan Violet. Kini Violet yang mulai benar-benar mencurigai Richard, ia pun menghampirinya dengan membawa 2 gelas bir tadi. Lalu dengan kecerdikannya, Violet pun memberikan segelas bir yang berisi racun tadi pada Richard. Richard pun memanggilnya dengan nama Violet, dan ia menolaknya, karena dirinya sudah cukup banyak meminum bir malam ini. Violet pun dari awal merasa, tak pernah memberitahukan namanya dari awal kenal kepadanya. Akhirnya plot twist juga, jika Richard telah pelaku pengirim pesan pada Violet selama ini. Richard pun mempersilahkannya untuk duduk, lalu ia mengeluarkan headsetnya, yang ternyata terhubung pada alat perekam suara dan CCTV di sekitar resto sini. Richard sangat kagum dengan semua kegigihan Violet, yang berusaha untuk melindungi anaknya, dari ancaman yang ia kirim. Alasan ia melakukan semua ini, karena permasalahan yang ada di kartu memorinya Henry, yang berisi data bukti-bukti tentang kasus korupsi yang dilakukan pada tempat Richard bekerja, yang ternyata Henry sendiri berencana akan melaporkannya pada KPK dan polisi. Violet yang tak tinggal diam, ia akan segera melaporkan perbuatannya itu pada polisi. Tetapi Richard melawan balik, jika ia bisa melaporkan Violet juga, atas pembunuhan terhadap suaminya itu. Violet pun menyangkal, jika suaminya mati itu karena ia bunuh diri. Lagi-lagi, Richard kembali menjelaskan, jika Phil sebenarnya menyadari dengan permasalahan Violet dari tulisan di uangnya tadi. Phil sempat akan menelpon polisi, tetapi Richard melalui pesannya, menyuruhnya untuk menghentikan tindakannya itu, atau ia akan menghabisi anak Violet. Akhirnya Phil mengurungkan niatnya, tetapi Richard diam-diam memberikan racun pada minumannya, sehingga di saat ia telah sampai di lobi, ia pun tumbang karena keracunan. Richard pun kembali menjelaskan, jika semua pesan dan gambar yang ia kirim, tak akan bisa menjadi bukti kejahatannya, karena pengirimnya tak akan bisa diketahui oleh siapapun. Lebih buruknya lagi, semua kamera di resto ini termasuk yang terpasang di sebelah mejanya, telah merekam semua tindakan Violet, yang mencoba akan meracuni Henry pada minumannya, sehingga ia memiliki bukti kuat, jika Violet berani macam-macam padanya. Semua ancaman yang diberikan pada Richard, membuat Violet pun terdiam tak bisa berbuat apapun lagi. Lalu Richard memberi kesempatan terakhir, untuk kembali menyuruhnya meracuni Henry, jika Violet dan putranya ingin selamat. Di saat itu, Henry pun selesai dengan membersihkan bajunya, dan menghampiri mereka berdua. Richard pun memperkenalkan dirinya sebagai teman lama dari Violet, yang kebetulan mampir ke sini. Tentu saja, Henry tak curiga sedikit pun, bahkan ia juga tak mengenal Richard. Karena Henry tadi belum sempat meminum birnya, Violet pun menyuruhnya untuk meminumnya. Henry pun langsung meminumnya sampai habis. Lalu Violet menyuruhnya untuk menunggu di mejanya terlebih dahulu. Setelah tugasnya terlaksana, Richard pun langsung menghubungi anak buahnya, untuk segera pergi dari rumahnya Violet, sehingga urusan mereka berdua kini telah selesai. Setelah itu, Richard langsung menyantap hidangannya, sambil menunggu racun itu bereaksi pada Henry. Sementara Violet sendiri, mulai menceritakan kisah masa lalunya, di saat suaminya mencoba mengajaknya makan malam, untuk permintaan maafnya itu. Tetapi ia yakin, jika permintaan maafnya itu bohong, sama seperti faktanya yang ternyata, jika Violet dari awal sama sekali tak memberikan racun pada minuman Henry. Karena ia sadar, jika perbuatannya itu pasti terekam kamera, dan ia sengaja menyimpan racunnya, hingga dirinya tahu, siapa pelaku di balik semua ini. Dan tentunya, racun itu akan ia gunakan pada Richard.
Richard yang sadar, jika makanannya telah ditaburi oleh racun, ia pun tak tinggal diam. Dan kericuhan di dalam resto pun terjadi. Di saat kondisi Violet yang benar-benar sungguh terdesak, Richard pun langsung kembali menghubungi anak buahnya, untuk segera menghabisi putranya Violet. Untungnya Henry yang masih bisa bangkit, segera menarik Violet ke atas, hingga ia pun akhirnya berhasil selamat. Violet meminta Henry untuk menahan lukanya itu, lalu ia mencari HP-nya, dan melihat kondisi di rumahnya, yang saat ini psikopat itu kembali masuk ke dalam untuk menghabisi Toby. Henry pun menyuruhnya kembali ke rumahnya menggunakan mobilnya, lalu dirinya akan segera menghubungi kepolisian. Sementara kondisi di rumahnya, ternyata Jen hanya pingsan saja, dan ia langsung mendapat telepon dari Violet, untuk segera membawa Toby lari dari rumahnya. Situasi ini benar-benar penuh ketegangan, ketika Jen harus berupaya kabur dari psikopat itu, sementara Violet sedang mengebut menuju ke rumahnya. Jen masuk dan mengunci kamarnya, tetapi tetap saja, psikopat itu bukan tandingannya. Dia berhasil membobol masuk kamarnya. Dan akhirnya Jen pun tumbang setelah ditembak oleh psikopat itu. Bertepatan dengan itu, Violet telah tiba di rumahnya, yang hal itu diketahui oleh psikopat. Violet pun mengendap-endap masuk ke rumahnya, dan psikopat itu segera mencari keberadaannya. Lagi-lagi, psikopat itu sangat tangguh untuk dihabisi, dan Violet kembali terpojok tak bisa melawannya lagi. Tanpa diduga, mobil remote datang menghampiri Violet, dengan membawa sebuah pistol. Rupanya itu Toby yang mengendalikannya, dan Violet pun langsung memeluknya dengan penuh dramatis, diikuti dengan Jen yang masih bisa kembali bangkit, dan menyapa Violet. Beberapa hari kemudian, sebuah berita di TV mengabarkan, jika pihak kepolisian telah mengungkap kasus korupsi yang telah dilakukan sebuah kantor pemerintahan tempat Richard bekerja, dan polisi pun telah menangkap beberapa pejabat yang ikut terlibat atas kasus korupsinya tersebut, yang ternyata Henry yang telah melaporkan semuanya, dengan modal bukti foto-foto yang ternyata sudah ia salin di flash disknya. Violet pun mengunjungi Henry yang kini sedang dirawat di rumah sakit. Tetapi tiba-tiba, ia kembali mendapat pesan di-drop di HP-nya. Too soon. Ternyata itu ulah Jen yang jahil, dan juga sama sedang dirawat di sini. Lalu Violet dan Henry pun saling mengobrol bersama, tentang kencan mereka yang benar-benar tak berjalan mulus, hingga membuat kericuhan. Tetapi Violet berterima kasih pada Henry, yang telah menyelamatkan nyawanya 2 kali. Sebagai gantinya, Henry meminta untuk diulang lagi kencannya, dengan penuh romantis. Dengan senang hati, Violet pun sangat setuju dengan kencannya kembali, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Drop. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.